Bab 51. Ujian kedua. Api pemurnian jiwa. Setelah bayangan hati hancur, Xiaohan berdiri di tengah arena dengan napas berat. Namun ia tidak sempat beristirahat lama. Tanah mulai bergetar, dinding kabut merah perlahan berganti warna, menjadi oranye membara, seolah seluruh ruangan berubah menjadi tungku raksasa. Hawa panas menyapu, membuat kulit seperti terbakar. Dari celah tanah api keemasan muncul, menjalar membentuk lingkaran yang mengurung Xiaohan di tengah. Suaranya berdesis, panasnya bukan hanya membakar tubuh, melainkan menembus jauh ke dalam jiwa. Api pemurnian jiwa, gumam Xiaohan lirih. Ia pernah mendengar legenda ini dari kitab sekte, api yang mampu membakar akar roh seseorang. Banyak murid yang gagal ujian ini karena jiwa mereka terpanggang hingga hancur. Dalam sekejap api keemasan itu meledak, lidah-lidahnya menjilat tubuh Xiaohan. Panasnya menembus hingga ke dantian, seolah mencoba memusnahkan kekuatan murni di dalamnya. Rasa sakitnya tak terlukiskan, bukan sekedar panas pada kulit, melainkan seakan jantung, tulang, dan pikiran semuanya terbakar bersamaan. Xiaohan berlutut, giginya terkatup keras, keringat bercampur darah menetes dari pelipis. Suara-suara samar kembali terdengar dari dalam api. Menyerahlah, kekuatanmu hanyalah beban. Biarkan api ini menghapus keberadaanmu. Tidak ada gunanya kau melawan. Namun di balik rasa sakit itu, Xiaohan merasakan denyut lain. Denyut lembut, berirama, seperti tarikan napas alam semesta. Kekuatan murni, energi itu berputar di dalam tubuhnya, dingin dan hening, kontras dengan panas membakar dari api keemasan. Ia menarik napas dalam-dalam. Jika api ini adalah pemurnian, maka biarlah ia membakar semua kelemahan dalam diriku. Tapi kekuatan murni ini tidak akan pernah padam. Xiaohan menutup matanya, membiarkan api menelan seluruh tubuhnya. Kulitnya memerah, urat-urat menonjol, namun di balik itu, lingkaran tak kasat mata mulai muncul samar di sekelilingnya. Meski tak dilihat oleh mata biasa, kekuatan itu membentuk semacam perisai transparan, membuat api keemasan perlahan kehilangan daya. Wuh! Api yang semula ganas kini berubah tenang, seakan menemukan sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Dari kobaran itu muncul inti kecil api berwarna putih murni, melayang di hadapan Xiaohan. Api itu tidak lagi panas, melainkan hangat seperti sinar matahari pagi. Suara berat bergema lagi di udara. Engkau tidak hanya bertahan, engkau menjinakkan api pemurnian jiwa. Mulai saat ini, jiwa dan kekuatanmu akan ditempa lebih tajam. Xiaohan membuka matanya. Dalam tatapannya ada kilatan baru, lebih dalam dan mantap. Ia mengulurkan tangan, api putih itu masuk perlahan ke dalam tubuhnya, menyatu dengan kekuatan murni di dantian. Sensasi aneh menyebar, kepalanya terasa ringan, pikirannya lebih jernih, bahkan ia bisa merasakan denyut halus energi dunia di sekitarnya. Ia berdiri tegak meski tubuh masih penuh luka terbakar. Jika ini baru tahap kedua, maka aku siap untuk tahap selanjutnya. Arena kembali sunyi, api padam, kabut oranye menghilang, menyisakan lantai batu yang retak-retak. Namun di kejauhan terdengar lagi derap langkah, bukan bayangan, bukan api, melainkan sesuatu yang lebih nyata. Suara berat bergema terakhir kalinya. Tahap ketiga menanti. Pertarungan dengan lawan yang bukan sekedar bayangan, melainkan refleksi dari dirimu sendiri. Xiaohan mengepalkan tinjunya, hatinya mantap. Refleksi diriku sendiri? Baiklah,
Aku akan hadapi siapapun yang berdiri di hadapanku. Bab 52. Pertarungan melawan diriku sendiri. Suasana arena berubah sekali lagi. Setelah api pemurnian padam, kabut kelabu perlahan turun menyelimuti seluruh ruangan. Batu-batu retak bergerisik, lalu menyusun diri membentuk sebuah cermin raksasa di hadapan Xiao Han. Permukaan cermin itu berkilau, memantulkan bayangan dirinya dengan jelas. Namun ketika Xiao Han melangkah maju, bayangan itu tersenyum. Senyum dingin, berbeda dengan wajahnya sendiri. Cermin bergetar, dan dari permukaannya keluar sosok yang identik. Tubuh, wajah, bahkan aura, semuanya sama persis. Namun ada satu perbedaan mencolok. Mata refleksi itu menyala merah, penuh kebencian. "Jadi, inikah diriku?" bisik Xiao Han dalam hati. Refleksi itu tertawa lirih. "Aku adalah bayanganmu. Semua kelemahan, keraguan, ketakutan, dan amarah yang kau sembunyikan. Akulah wujud nyata dari itu semua." Tanpa aba-aba, bayangan Xiao Han menyerang. Tinju yang dilapisi kekuatan murni menghantam, membuat udara bergetar. Xiao Han menangkis, namun terkejut. Kekuatan lawannya identik dengan dirinya. Tidak ada perbedaan, tidak ada celah. Boom! Tubuh Xiao Han terhempas, menghantam dinding batu. Darah segar keluar dari bibirnya. Tidak mungkin, kekuatannya sama denganku. Bayangan itu maju dengan langkah pasti. "Aku tahu semua gerakanmu, semua teknikmu. Kau tidak bisa menang melawanku, karena aku adalah dirimu sendiri." Xiao Han terdiam sejenak, lalu berdiri perlahan. Napasnya berat, tapi matanya semakin tajam. "Jika kau benar-benar diriku, maka berarti aku tahu kelemahanmu juga." Bayangan menyeringai. "Kelemahanmu adalah keraguanmu, rasa takut kehilangan. Selama itu ada, aku tak terkalahkan." Xiao Han mengepalkan tinjunya. Dalam hati ia berbisik, "Benar, aku memang sering ragu. Aku takut gagal, aku takut ditinggalkan, aku takut kekuatan ini akan membawa kehancuran. Tapi, aku tidak bisa terus tenggelam dalam rasa takut." Ia memejamkan mata, merasakan denyut lembut kekuatan murni di dalam tubuhnya. Energi itu tidak bersuara, tidak terlihat, namun ada, selalu melindungi. "Bayangan," suara Xiao Han dalam dan mantap. "Kau bukan musuhku. Kau adalah bagian dari diriku yang harus kuakui. Jika aku menolakmu, aku tidak akan pernah maju." Saat matanya terbuka, pancaran jernih terpancar. Untuk pertama kalinya, aura Xiao Han bergetar berbeda. Bukan sekedar pertahanan, bukan sekedar perlawanan, melainkan penerimaan. Bayangan yang hendak menyerang tiba-tiba berhenti. Tubuhnya bergetar, retakan muncul di permukaannya. Matanya yang merah perlahan meredup. "Tidak, mustahil. Kau menerimaku?" Xiao Han mengangguk. "Ya, karena tanpa kelemahan, aku bukan manusia. Dan justru karena kelemahan itu, aku bisa lebih kuat." Krak! Bayangan pecah berkeping-keping, hancur menjadi cahaya, lalu menyatu kembali ke dalam tubuh Xiao Han. Sekejap, ia merasakan tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan kekuatan murninya berdenyut lebih kuat. Rasanya seperti sebuah lapisan kabut tebal dalam dirinya telah disingkirkan. Suara berat kembali bergema. "Kau telah melewati tahap ketiga. Engkau menerima dirimu sendiri. Maka engkau layak melangkah ke ujian terakhir. Ujian kehendak yang akan menentukan apakah kekuatanmu akan menjadi anugerah atau bencana." Xiao Han menarik napas panjang, menatap langit arena yang perlahan merekah
oleh cahaya misterius. Ujian terakhir. Baiklah, aku siap. Bab 53. Ujian terakhir. Kehendak tak terkalahkan. Cahaya misterius dari langit arena semakin terang. Tanah bergetar, dan perlahan seluruh arena menghilang, digantikan oleh ruang kosong tak berbatas. Sejauh mata memandang, hanya ada kehampaan, langit tanpa bintang, tanah tanpa bentuk. Xiao Han berdiri sendirian di tengah kekosongan itu. Angin dingin bertiup tanpa arah, seolah ingin menelan tubuhnya. Suara purba, dalam dan berat, kembali terdengar. Inilah ujian terakhir, bukan ujian tubuh, bukan ujian kekuatan, tapi ujian kehendak. Siapapun yang tak mampu mempertahankan kehendaknya akan lenyap selamanya di dalam kekosongan ini. Tiba-tiba, ribuan bayangan muncul di sekeliling Xiao Han. Setiap bayangan adalah lawan yang pernah ia hadapi, dari murid-murid sekte yang menghina hingga roh iblis yang hampir merenggut nyawanya. Mereka semua menyerang bersamaan, menjerit dan menebas dengan pedang, tombak dan cakar. Xiao Han melangkah mundur selangkah, tapi segera menghentikan gerakannya. Ini bukan nyata. Ini adalah ujian tekad. Kalau aku mundur, aku kalah. Ia mengatupkan mata, dan ketika membukanya kembali, sorot matanya berkilau tajam. Bum! Kekuatan murni meledak dari tubuhnya, tak terlihat, namun menghancurkan gelombang serangan yang datang. Bayangan-bayangan itu runtuh, tapi segera muncul lagi. Kali ini lebih banyak. Suara-suara mengejek bergema di udara. Kau hanya seorang anak kampung. Kau tak pantas memiliki kekuatan ini. Kau akan menghancurkan semua orang di sekitarmu. Suara-suara itu menusuk jiwanya, mengguncangkan keyakinannya. Xiao Han berlutut, napasnya terengah-engah, tubuhnya bergemetar, bukan karena serangan, melainkan karena keraguan yang kembali menghantam. Namun, di dalam hatinya, ia teringat wajah orang-orang yang pernah mempercayainya, gurunya yang pernah menasehati, sahabat kecilnya di desa yang menunggu kepulangannya, dan terutama sumpahnya sendiri untuk tidak lagi menjadi sosok yang lemah dan terinjak. Xiao Han menegakkan tubuhnya. Suaranya menggema lantang di tengah kehampaan. Aku Xiao Han. Aku bukan sekedar murid biasa, bukan sekedar pewaris sebuah sekte. Aku adalah diriku sendiri, dan jalan yang kupilih adalah jalanku sendiri. Tidak ada siapapun, tidak ada suara apapun yang bisa menggoyahkan tekadku. Sekejap, tubuhnya bersinar. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, melainkan aura tak kasat mata yang begitu kuat hingga seluruh ruang bergetar. Bayangan-bayangan yang mengelilinginya menjerit, satu persatu pecah menjadi debu, tersapu oleh kekuatan kehendak yang tak tergoyahkan. Ruang kosong itu runtuh, berubah menjadi pusaran cahaya. Dari dalam pusaran cahaya, suara purba itu kembali terdengar. Kali ini lebih lembut, seakan penuh penghormatan. Engkau telah melewati ujian terakhir. Tekadmu tak tergoyahkan, bahkan di hadapan kehancuran. Maka kekuatan murni tak kasat mata kini benar-benar menjadi milikmu. Tidak ada yang bisa mencurinya, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Xiao Han terhuyung, namun berdiri dengan mantap. Denyut energi murni dalam tubuhnya kali ini berbeda, lebih kuat, lebih hidup. Rasanya seakan seluruh dunia menunduk pada kekuatan yang tak terlihat itu. Di kejauhan, cahaya membentuk sebuah pintu batu. Ujian telah selesai, saatnya kembali. Xiao Han melangkah menuju pintu itu. Setiap langkahnya mantap, penuh keyakinan baru.
Kini ia bukan lagi pemuda desa yang dulu sering dihina, melainkan seorang kultivator dengan kekuatan yang bahkan para tetua sekte pun tak bisa memahami sepenuhnya. Namun di dalam hatinya ia sadar, ini bukan akhir, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Sebab dunia tidak akan pernah diam melihat munculnya kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan satu tarikan napas dalam, Syauhan melangkah keluar dari pusaran cahaya, bersiap menghadapi dunia yang telah menunggunya. Bab 54. Sorotan Mata Sekte. Suara berat pintu batu purba berderak membuka jalan keluar dari ruang ujian. Cahaya putih menyilaukan memenuhi langit arena. Dari dalamnya, sosok ramping perlahan muncul, melangkah dengan langkah yang mantap. Syauhan. Sekejap, seluruh lapangan utama Sekte Langit Abadi terdiam. Tidak ada suara, tidak ada bisikan. Semua mata tertuju pada pemuda yang baru saja kembali dari tempat yang tak seorang pun berani selami sampai akhir. Tubuh Syauhan tampak biasa. Tidak ada luka, tidak ada tanda kelelahan. Namun, justru itulah yang membuat semua orang gemetar. Mereka tahu, ujian itu tak mungkin dilewati tanpa luka. Bahkan tetua sekalipun, jika memasuki ruang ujian, pasti akan meninggalkan bekas luka jiwa. Dia benar-benar kembali hidup-hidup, bisik seorang murid dengan wajah pucat. Tidak mungkin, bahkan senior Luo Feng gagal menembus tengahnya. Bagaimana bocah desa ini bisa? Bisikan berubah menjadi riuh, dan riuh itu perlahan beralih menjadi desas-desus yang memecah keheningan. Di antara kerumunan, Luo Feng sendiri berdiri kaku. Matanya membara penuh amarah, tangannya mengepal hingga urat-uratnya menegang. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak, mustahil. Itu semua pasti tipuan. Dia tidak mungkin lebih kuat dariku. Tetua sekte akhirnya melangkah maju. 4 orang berjubah panjang putih, masing-masing dengan aura menekan yang membuat udara seolah berhenti bergerak. Di antara mereka, tetua berjanggut putih panjang yang sejak awal memperhatikan Syauhan menatap dalam dengan sorot mata penuh misteri. Syauhan, ucapnya dengan suara berat menggema di seluruh lapangan. Kau telah melewati ujian terakhir perpustakaan purba. Apa yang kau dapatkan di dalam, hanya kau dan langit yang tahu. Namun hari ini, kau telah menorehkan nama dalam sejarah sekte. Para murid langsung heboh. Ada yang ternganga, ada yang menggeretakkan gigi iri, ada pula yang menunduk dalam kagum. Tetua lain bermata tajam seperti elang, menambahkan, namun ingat, anak muda, dunia ini tidak akan membiarkan sebuah kekuatan asing yang belum pernah ada sebelumnya tumbuh tanpa tantangan. Kau akan menjadi pusat badai, entah kau mau atau tidak. Kata-kata itu menusuk hati Syauhan. Ia mengangguk, wajahnya tetap tenang. Aku mengerti tetua. Aku tidak mencari pengakuan, tidak mencari kejayaan. Aku hanya berjalan di jalan yang kupilih. Apapun badai yang datang, aku akan menghadapinya. Tatapan para tetua saling bertemu sejenak, seolah mereka membaca lebih dalam. Namun tak seorang pun bisa benar-benar menebak apa yang mengalir di dalam tubuh Syauhan. Kekuatan murni tak kasat mata yang sama sekali tidak terdeteksi. Tiba-tiba, gong besar berbunyi dari puncak menara. Suaranya berat, menandakan awal dari sebuah peristiwa baru. Dengarkan, seru seorang penatua muda. 3 bulan dari sekarang akan diadakan pertandingan antar sekte di lembah surga. Semua murid inti wajib ikut. Hanya yang benar-benar kuat
akan membawa kehormatan bagi sekte. Kerumunan langsung riuh. Beberapa murid pucat, yang lain justru bersemangat. Luo Feng senyum tipis penuh dendam. 3 bulan. Saat itulah, Xiao Han, aku akan menginjakmu di depan seluruh dunia. Xiao Han hanya menatapnya sekilas. Ia tahu ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Ujian di perpustakaan hanyalah gerbang. Kini, dunia luar menantinya dengan segala intrik, kekuatan, dan musuh yang tak terlihat. Langkahnya perlahan meninggalkan arena, namun bisikan, tatapan iri, tatapan kagum, dan tatapan penuh dendam mengikuti dari setiap arah. Di kejauhan, awan gelap berkumpul kembali, samar namun jelas, seakan langit sendiri tengah bersiap menyambut badai besar yang akan menelan semuanya. Bab 55. Riak di tengah persiapan. Langit pagi di sekte langit abadi masih dibalut kabut tipis. Gunung-gunung menjulang tinggi seakan menjaga rahasia ribuan tahun. Sementara lonceng besar sekte bergema perlahan, tanda dimulainya hari latihan. Namun di balik ketenangan itu, riak kecil mulai tumbuh, menandakan badai yang akan datang. Xiao Han berjalan menuju aula persiapan ujian dengan langkah yang tenang. Jubah putih sederhana yang ia kenakan berkibar perlahan, kontras dengan wajah murid-murid lain yang dipenuhi kegugupan. Bagi sebagian besar, ujian ini adalah penentu nasib. Siapa yang akan naik ke peringkat lebih tinggi, dan siapa yang akan tersingkir dari jalur kemuliaan. Bisik-bisik segera mengikuti setiap langkah Xiao Han. Itu dia, pemuda yang keluar dari perpustakaan purba tanpa luka. Aneh sekali, aku tidak melihat tanda energi pada dirinya. Tapi bagaimana ia bisa bertahan dari ujian roh iblis? Hati-hati, jangan bicara terlalu keras. Kalau benar dia menyembunyikan sesuatu, mungkin telinga tetua sudah mengawasi kita. Xiao Han hanya menunduk tipis, tidak menanggapi. Baginya, semua bisikan itu tak ubahnya riak di permukaan danau, sementara hatinya tetap seperti air tenang yang dalam. Namun di dalam dirinya, kekuatan murni berdenyut pelan, seakan merasakan ketegangan di sekitar. Saat ia melangkah masuk ke aula persiapan ujian, seorang sosok yang tidak asing sudah berdiri di tengah ruangan. Luo Feng. Senyum tipis penuh ejekan terukir di bibirnya. Aura gelap samar menyelimuti tubuhnya, walau ia berusaha menutupinya dengan wajah tenang. "Kita bertemu lagi, Xiao Han," ucap Luo Feng dengan suara rendah, namun menusuk. "Aku penasaran, apakah kali ini keberuntunganmu masih berpihak?" Beberapa murid lain langsung menyingkir, memberi ruang. Suasana mendadak menjadi tegang. Mata mereka bergantian menatap Luo Feng dan Xiao Han, seolah menunggu percikan api yang siap meledak. Xiao Han berdiri tegak, sorot matanya tak bergeming. Kalau ujian ini ditentukan oleh keberuntungan, maka mereka yang hanya mengandalkan dendam akan tersingkir paling awal. Seketika wajah Luo Feng mengeras, namun sebelum kata-kata lebih jauh terucap, suara berat tetua menggema dari podium. "Cukup, ujian ini bukan tempat untuk adu mulut. Siapapun yang ingin menunjukkan kekuatan, lakukan di arena ujian, bukan di sini." Hening menyelimuti ruangan. Luo Feng terpaksa mundur selangkah, namun tatapannya masih menancap pada Xiao Han seperti pisau. Ada niat tersembunyi yang jelas terlihat. Ia tidak akan membiarkan Xiao Han melangkah dengan mudah. Sementara itu, Xiao Han menutup matanya sejenak, mengatur nafas. Ia tahu bukan hanya ujian resmi yang menantinya, tetapi juga intrik, permusuhan, dan mata-mata tersembunyi yang ingin menguak rahasia dalam dirinya. Dan di langit luar, awan hitam perlahan berkumpul lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Seolah dunia sendiri merasakan bahwa perjalanan seorang pemuda dari desa terpencil ini baru saja akan memasuki babak paling berbahaya. "Jalan ini hanya bisa kutempuh sendiri," bisik Xiao Han dalam hati. Ujian belum dimulai, namun perang sudah terasa di udara.
Bab 56, Arena Ujian Sekte. Suasana di lapangan utama Sekte Langit Abadi pagi itu begitu khidmat. Ribuan murid berkumpul membentuk lautan manusia yang penuh semangat dan ketegangan. Tiang batu raksasa yang mengelilingi arena menjulang tinggi, masing-masing terukir dengan simbol kuno yang berdenyut pelan, menandakan segal pelindung sudah diaktifkan. Arena ujian bukan sekadar tempat pertempuran. Ia adalah altar kehormatan di mana hanya mereka yang benar-benar pantas bisa melangkah lebih jauh. Siapa yang gagal tidak hanya kehilangan kesempatan, tapi juga nama baik, bahkan mungkin status sebagai murid inti. Tetua sekte duduk di kursi tinggi dengan jubah berwarna perak yang berkilau. Suara berat pemimpin ujian bergema memenuhi ruang. Hari ini, generasi baru murid akan menunjukkan nilai mereka. Ingat, ujian ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga hati, tekad, dan kemampuan untuk bertahan. Bagi yang ingin mundur, masih ada waktu untuk melangkah keluar. Beberapa murid gemetar, lalu perlahan meninggalkan arena. Namun sebagian besar tetap berdiri tegak, menahan ketakutan di dada mereka. Xiao Han berada di barisan belakang, wajahnya tetap tenang. Kekuatan murni dalam dirinya berdenyut lembut, tak terlihat, tak terdeteksi siapapun, seakan sedang menyamarkan diri. Ia tahu, bila ia menampakkan terlalu banyak, kecurigaan para tetua akan semakin besar. Namun di sisi arena, tatapan tajam Luo Feng tak pernah lepas darinya. Senyuman miring terukir di bibirnya, menyimpan niat yang jelas, membuat Xiao Han hancur di depan semua orang. "Aku akan menyingkirkanmu dengan tanganku sendiri," gumam Luo Feng, suaranya hampir tak terdengar. Lonceng ujian berdentum 3 kali. Suara berat tetua menggema. Ujian pertama, pertahanan roh. Sekejap, kemudian simbol kuno di tiang batu menyala, lalu dari tanah arena muncul kabut hitam pekat yang berubah menjadi puluhan bayangan roh iblis. Mata mereka merah menyala, gaungan mereka mengguncang udara. Murid-murid segera mengangkat senjata, mengeluarkan jurus bela diri mereka untuk bertahan dari serangan ganas itu. Beberapa langsung terlempar mundur, wajah pucat ketakutan. Xiao Han berdiri diam di telah kabut. Bayangan roh pertama menerkam, cakarnya menebas dengan ganas. Namun tepat sebelum mengenai tubuhnya, sebuah riak tak terlihat meledak pelan. Roh itu terpental ke belakang, hancur menjadi asap hitam. Para murid di dekatnya tercengang. "Itu apa yang baru saja terjadi? Aku tak melihat dia menggerakkan jurus apapun." Apakah mataku yang salah? Atau dia benar-benar hanya berdiri diam?" Xiao Han tetap menahan diri. Ia tahu kekuatan murni yang tak kasat mata ini tidak boleh ditunjukkan secara berlebihan. Ia hanya membiarkan lapisan pelindung samar itu bekerja, sekadar menjaga dirinya tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Namun, pandangan para tetua di kursi tinggi mulai menajam. Salah satu dari mereka menyipitkan mata. Pemuda itu aneh. Ada sesuatu yang melindunginya, tapi aku tak bisa melihat wujudnya. Seolah-olah kekuatan itu tidak berasal dari dunia ini. Sementara itu, Luo Feng yang tengah bertarung melirik sekilas ke arah Xiao Han. Melihat ketenangan Xiao Han, hatinya terbakar. Aura gelap dalam dirinya berdenyut liar, seakan menyambut kebencian yang ia pelihara. Ujian pertama baru saja dimulai, tapi bayangan pertempuran yang lebih besar sudah terlihat jelas. Dan Xiao Han tahu, ini hanyalah langkah awal menuju rahasia yang jauh lebih dalam. Bab 57, Tekanan Ujian Roh. Raungan roh-roh iblis semakin menggema, memenuhi setiap sudut arena ujian.
Kabut hitam menebal, seolah menjadi lautan kegelapan yang berusaha menelan para murid muda. Satu persatu, suara benturan senjata dan teriakan panik terdengar. Ada yang berhasil bertahan, namun lebih banyak yang mulai goyah. Beberapa murid bahkan jatuh berlutut. Wajah mereka pucat pasi, tubuh gemetar karena tekanan spiritual yang terus menekan pikiran mereka. Tetua sekte yang duduk di atas mengangguk tipis. Ini adalah inti dari ujian pertahanan roh. Tidak hanya serangan tubuh, tapi juga serangan pada hati. Mereka yang hatinya goyah akan roboh, sekalipun tubuh mereka masih berdiri. Xiao Han melangkah pelan di tengah kabut. Setiap roh yang mendekat, cakar mereka yang berlumur aura gelap seakan terhenti sesaat sebelum menyentuh kulitnya. Riak samar yang tak kasat mata muncul, lalu roh-roh itu meledak hancur menjadi abu kabut. Bagi murid lain, setiap serangan itu adalah pertarungan hidup mati. Namun bagi Xiao Han, itu seperti hembusan angin yang tak pernah benar-benar menyentuh dirinya. Meski begitu, wajahnya tetap tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Ia menundukkan kepala, pura-pura bernafas berat, seakan ia juga sedang berjuang keras. Dalam hatinya ia sadar, jika ia terlihat terlalu tenang, kecurigaan para tetua akan semakin dalam. Sementara itu, Luo Feng menatap tajam dari kejauhan. Ia mengibaskan tombaknya menebas beberapa roh sekaligus. Nafasnya berat, keringat menetes, tapi senyum dingin tetap terukir. Xiao Han, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Aku akan memaksamu mengeluarkan semuanya di sini, di hadapan semua orang. Ujian semakin keras. Kabut hitam menggumpal di tengah arena, lalu membentuk roh iblis raksasa. Tinggi lebih dari 3 jang. Mata merahnya menyala ganas. Aura menekan membuat banyak murid langsung jatuh berlutut, tak mampu berdiri. Tetua berwajah garang yang mengawasi ujian menggerakkan jari. Mulutnya bergumam. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan dari wujud sejati roh ujian. Raungan keras memecah udara. Roh raksasa itu mengangkat tangannya lalu menghantam ke arah kerumunan murid. Tanah bergetar, segel paku berkilau menahan dampaknya agar tidak melampaui arena. Murid-murid terlempar, beberapa berteriak kesakitan, sebagian langsung tak sadarkan diri. Di tengah kekacauan itu, Xiao Han tetap berdiri. Tubuhnya berguncang sedikit, namun tak ada luka yang terlihat. Riak samar dari kekuatan murninya semakin aktif, melindunginya dari hantaman yang bisa meremukkan tulang orang biasa. Murid-murid yang masih sadar menatap dengan mata terbelalak. Dia tidak jatuh sama sekali. Bagaimana mungkin? Itu serangan roh raksasa. Bahkan murid inti pun bisa terluka parah. Di atas panggung, para tetua mulai berbisik. Anak ini semakin aneh. Kekuatan apa yang dia gunakan? Tidak ada bentuk, tidak ada jejak, tapi hasilnya nyata. Jika ini benar-benar kekuatan unik yang tidak pernah ada sebelumnya, mungkin kita sedang menyaksikan kelahiran sesuatu yang akan mengubah sekte kita. Namun tidak semua tetua terlihat puas. Ada yang menatap penuh curiga, bahkan dingin. Bagi mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami bisa menjadi ancaman besar. Xiao Han menutup mata sejenak, menarik nafas panjang. Dalam hatinya ia berbisik, jika aku ingin melangkah ke depan, aku harus tetap menjaga rahasia ini. Namun sampai kapan aku bisa menyembunyikannya? Ujian roh belum berakhir, tapi jelas sudah, namanya tidak lagi bisa diabaikan. Dan di sudut arena, Luo Feng menggenggam tombaknya erat. Senyum bengisnya semakin jelas. Baiklah Xiao Han, mari kita lihat seberapa lama kau bisa tetap bersembunyi. Bab 58.
roh raksasa menargetkan Xiao Han. Roh raksasa itu meraung sekali lagi. Suara beratnya bergetar, seakan langit runtuh dan bumi pecah. Mata merahnya menyapu seluruh arena, namun perlahan-lahan pandangannya terkunci pada satu titik, Xiao Han. Aura iblis pekat meluap, mengerucut menjadi pusaran kabut hitam di sekitar tubuh roh raksasa. Seluruh murid yang tersisa merasakan tekanan itu menghantam dada mereka, membuat napas menjadi sesak. "Tidak, roh itu menargetkan Xiao Han!" Salah seorang murid berteriak, wajahnya pucat. Luo Feng menyipitkan mata, senyum tipis terukir di bibirnya. Akhirnya, mari kita lihat bagaimana kau akan menyembunyikan kekuatanmu sekarang. Roh raksasa mengangkat tangannya yang sebesar gunung kecil, lalu menurunkannya ke arah Xiao Han. Tekanan spiritual yang menindih membuat tanah bergetar. Retakan muncul di permukaan arena. Murid-murid lain bahkan terlempar hanya karena gelombang tekanannya. Namun Xiao Han tetap berdiri. Tubuhnya seolah ringan, walau tanah di bawah kakinya berguncang. Saat telapak hitam itu hampir menyentuhnya, riak samar dari kekuatan murni kembali muncul. Tak terlihat jelas, namun cukup untuk menahan serangan yang mampu meremukkan batu sekalipun. Boom! Ledakan energi menggema. Batu di sekeliling pecah. Arena berguncang. Tapi tubuh Xiao Han tidak tergores sedikit pun. Murid-murid yang masih sadar menatap dengan wajah tak percaya. Itu mustahil. Bagaimana dia? Bagaimana dia masih hidup setelah serangan itu? Para tetua di panggung pun akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Beberapa bangkit dari kursinya, janggut mereka bergetar karena terhenyak. Tidak ada murid generasi muda yang bisa menahan itu. Bahkan murid inti sekalipun akan roboh. Tapi anak itu berdiri tanpa luka sedikit pun. Xiao Han menghela nafas perlahan. Dalam hatinya ia tahu, kekuatan murni yang tak kasat mata telah sepenuhnya melindunginya. Namun ia tidak bisa membiarkan semua orang melihat betapa mutlaknya kekuatan itu. Maka ia menunduk, pura-pura gemetar. Bahunya naik turun, seakan berjuang keras menahan dampak serangan. Matanya dibuat setengah terpejam, bibirnya menggertak seakan menahan rasa sakit. Tetapi Luo Feng tidak tertipu. Tatapan tajamnya menusuk lurus pada Xiao Han. "Kau, apa sebenarnya yang kau sembunyikan?" gumamnya dalam hati. Roh raksasa meraung lebih keras, seakan marah karena serangan sebelumnya gagal. Aura hitam di sekelilingnya semakin pekat, lalu tubuhnya membesar hingga 2 kali lipat. Suasana arena berubah mencekam, udara dipenuhi bau anyir yang menusuk. "Ini, roh itu telah masuk ke bentuk amarah," seru salah seorang tetua dengan wajah terkejut. Jika tidak segera dihentikan, murid-murid bisa kehilangan nyawa mereka. Namun tetua berjanggut putih yang paling berwibawa hanya mengeleng perlahan. "Biarkan saja, mari kita lihat siapa yang layak bertahan." Xiao Han mengepalkan tinjunya dalam diam. Kekuatan murni di dalam tubuhnya berdenyut lebih kuat, seakan merespon amarah roh itu. Ia tahu, jika roh ini terus menargetkannya, cepat atau lambat ia harus memperlihatkan kekuatan sejatinya. Dalam hatinya, suara samar bergema, seperti bisikan yang datang dari kedalaman dirinya sendiri. Kekuatan murni tidak diciptakan untuk bersembunyi. Ia diciptakan untuk menguasai. Xiao Han membuka matanya perlahan. Tatapannya kini bukan lagi sekedar tenang, melainkan tajam seperti pedang terhunas. Kalau begitu, mari kita lihat sejauh mana batas ujian ini. Bab 59. Pertarungan dengan roh raksasa. Roh raksasa mengangkat kedua tangannya ke langit, menyerap kabut hitam di sekeliling arena. Suasana menjadi semakin berat.
seakan langit sendiri tertekan oleh amarahnya. Murid-murid yang masih bertahan jatuh berlutut. Napas mereka terengah-engah, wajah pucat pasi. Namun di tengah semua itu, hanya satu sosok yang berdiri tegak. Xiao Han. Tatapannya tajam, tubuhnya tenang. Riak samar dari kekuatan murni berdenyut dari dalam tubuhnya, seperti gelombang air yang tidak bisa dilihat, namun getarannya mampu mengusir rasa takut. Roh raksasa meraung, lalu mengayunkan lengannya ke arah Xiao Han. Angin yang tercipta dari ayunan itu saja sudah cukup menghancurkan tiang-tiang batu di sekeliling arena. Bung! Suara hantaman bergema, arena bergetar keras, tanah merekah, batu beterbangan. Tetapi ketika debu mulai mereda, bayangan tubuh Xiao Han tetap berdiri. Sebuah perisai samar nyaris tak terlihat melapisi tubuhnya. Itu bukan cahaya, bukan energi biasa, melainkan kekuatan murni tak kasat mata, tak terdeteksi, namun mampu menolak segalanya. Para tetua di panggung kini tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Tidak, itu bukan teknik sekti kita. Aku tak pernah melihat perisai seperti itu. Apakah mungkin ini kekuatan yang bahkan belum pernah ada di dunia? Lo Feng yang berdiri tidak jauh dari arena mengepalkan tinjunya dengan kuat. Wajahnya gelap, mata membara dengan kebencian. Kau selalu saja membuat semua orang menatapmu. Xiao Han, aku akan membuatmu runtuh suatu hari nanti, meski harus menghancurkan segalanya. Roh raksasa semakin marah. Dari tubuhnya keluar belenggu energi hitam yang berubah menjadi rantai meluncur ke arah Xiao Han seperti ular raksasa. Rantai itu bukan sekedar serangan fisik, melainkan ikatan spiritual yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Xiao Han mengangkat tangannya perlahan. Tidak ada gerakan besar, tidak ada teriakan jurus, hanya tatapan mata yang penuh keteguhan. Saat rantai itu menyentuh perisai samar, suara retakan terdengar. Krek, krek. Namun bukan perisai yang retak, melainkan rantai iblis itu sendiri. Krek. Rantai spiritual pecah berhamburan menjadi abu hitam, lenyap ditelan udara. Sorak dan teriakan takjub meledak dari murid yang menyaksikan. Dia bisa mematahkan rantai roh iblis itu. Tidak mungkin. Bahkan tetua juga membutuhkan teknik segel khusus untuk menghancurkannya. Xiao Han melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah yang retak seakan memulih sendiri, seolah dunia tunduk pada kekuatan yang ia bawa. Roh raksasa meraung, kali ini dengan nada panik. Aura hitamnya mendidih, tubuhnya membesar hingga menutupi setengah arena, lalu tinjunya sebesar gunung menghantam lurus ke arah Xiao Han. Xiao Han menutup matanya sejenak, mengatur nafas. Saat ia membukanya kembali, tatapannya setajam pedang. Tinjunya terkepal. Lalu ia menghantam maju. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada gelombang energi yang bisa dilihat mata. Hanya hantaman sederhana. Tetapi ketika tinju Xiao Han dan tinju roh raksasa bertemu, boom! Ledakan dahsyat terjadi. Cahaya hitam dan tak terlihat bercampur, meropek langit di atas arena. Suara gemuruh bergemuruh. Murid-murid terhempas ke belakang. Para tetua menguatkan pertahanan mereka sendiri agar tidak ikut terbawa gelombang. Tubuh roh raksasa terhuyung, lalu retakan muncul di sekujur tubuhnya. Suara raungan terakhir terdengar, penuh keputusasaan. Krek, krek, boom! Roh raksasa pecah menjadi ribuan pecahan cahaya, lalu lenyap dari arena, meninggalkan hanya keheningan yang mencekam. Xiao Han berdiri di tengah arena. Napasnya tenang, tubuhnya tak terluka sedikit pun. Perisai tak kasat mata itu bergetar lembut, lalu kembali menyatu ke dalam tubuhnya. Keheningan menyelimuti seluruh sekte. Para murid menatap dengan campuran takut, kagum dan tidak percaya. Para tetua pun hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Xiao Han hanya menatap tangannya sendiri. Dalam hatinya bergema satu keyakinan. Kekuatan murni ini adalah jalan yang hanya aku miliki, jalan yang akan mengguncangkan seluruh dunia. Bab 60. Pertanyaan para tetua. Arena ujian yang tadinya penuh dengan raungan roh raksasa kini sunyi senyap.
Hanya sisa retakan tanah, debu yang melayang, dan detak jantung para murid yang masih bergetar ketakutan. Di tengah keheningan itu, Xiao Han berdiri tegak. Pakaian putihnya berdebu, namun tubuhnya tak memiliki luka sedikit pun. Matanya yang tajam menatap lurus ke depan, tanpa kebanggaan, tanpa rasa puas. Hanya ketenangan seorang yang tahu bahwa jalan panjang baru saja terbuka. Para murid masih ternganga. Beberapa berbisik takutan. Dia menghancurkan roh raksasa itu. Tidak mungkin, bahkan tetua harus mengeluarkan segala roh untuk melakukannya. Xiao Han, siapa sebenarnya dia? Namun sebelum bisik-bisik itu berkembang, suara berat menggema dari kursi tinggi para tetua. Xiao Han, naiklah! Tetua berjanggut putih yang menjadi pemimpin para penilai ujian berdiri. Tatapannya tajam, penuh selidik. Aura keagungan menekan seluruh lapangan, membuat murid-murid lain menunduk ketakutan. Xiao Han melangkah maju, langkahnya stabil, meski sorotan ratusan pasang mata menembus dirinya, setiap langkah terasa seperti mengetuk genderang takdir, semakin mendekati pada pusaran yang ia tak bisa hindari. Di hadapan para tetua, ia menunduk memberi hormat. Hormatku kepada para tetua sekte. Tetua berjanggut putih menyipitkan mata, lalu suaranya terdengar berat seperti gemuruh petir. Anak muda, apa yang baru saja kau gunakan? Aku tidak melihat jurus, tidak ada teknik, tidak ada energi yang dapat kami rasakan. Namun seranganmu menghancurkan roh raksasa, seolah-olah itu hal sepele. Katakan dengan jujur, dari manakah kekuatan itu berasal? Suasana menjadi mencekam. Para tetua lain ikut menatap, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Ada yang penasaran, ada yang curiga, ada pula yang sudah tampak serakah. Xiao Han mengangkat wajahnya, matanya jernih, namun dalam tatapan itu ada keteguhan. Yang saya gunakan bukan teknik, bukan pula warisan. Itu adalah kekuatan saya sendiri, kekuatan murni yang tak kasat mata. Kata-kata itu meluncur pelan namun menggema seperti petir di telinga semua yang hadir. Kekuatan murni? Salah satu tetua mengulang dengan nada tak percaya. Omong kosong, tidak ada kekuatan seperti itu di dunia ini. Semua kekuatan berasal dari Qi, roh atau tubuh. Tidak mungkin ada kekuatan di luar itu. Tetua lain menepuk meja, wajahnya merah. Atau apakah kau menyembunyikan warisan kuno? Katakan, siapa yang memberimu kekuatan ini? Aura penindasan dari para tetua meledak sekaligus. Udara bergetar. Murid-murid lain tertekan hingga sulit bernafas. Banyak yang terduduk lemas, tak mampu menahan beban dari kekuatan para tetua. Namun Xiao Han tetap berdiri. Tubuhnya seolah dilindungi oleh lapisan tak terlihat, membuat aura itu tidak mampu menembusnya. Ia menundukkan kepala, suaranya tenang. Saya tidak berbohong, tidak ada seorang pun yang memberi. Kekuatan ini lahir bersama saya dan hanya saya yang bisa merasakannya. Keheningan menelan ruangan. Para tetua saling pandang, tidak ada yang berbicara, seolah mencari kebenaran dalam tatapan Xiao Han. Tetua berjenggot putih akhirnya menghela nafas panjang, suaranya kembali menggelegar. Jika itu benar, maka kau adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Namun ingat Xiao Han, semakin besar rahasia yang kau bawa, semakin besar pula bahaya yang akan mengejarmu. Lalu ia menambahkan dengan nada tegas, mulai hari ini, kau akan ditempatkan di bawah pengawasan khusus sekte. Bukan sebagai hukuman, melainkan untuk memastikan bahwa kekuatanmu tidak membawa bencana bagi dunia. Murid-murid gempar. Sebagian melihat dengan iri, sebagian lagi dengan takut. Lo Feng yang berdiri di belakang menggertakkan giginya. Tatapannya dipenuhi amarah yang semakin membara. Sementara Xiao Han menunduk dalam hormat. Hatinya bergemuruh. Pengawasan sekte. Apakah ini perlindungan atau jerat yang akan mengikat langkahku?